Halo Teruna, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Kak Maria dan kakak-kakak semua yang bertugas serta teman-teman yang bertugas dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan ke-9 di tahun 2021 ini. Adik-adik, semoga tetap semangat dan tetap bersuka cita ya, mencari Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sambut ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 22 dengan judul Jiwaku Ingin Bernyanyi. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari. Nyanyi sama-sama ya. Teguhkan bernyanyi, teguhkan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Teguhkan bernyanyi, teguhkan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, menunjuk sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku menyanyikan selamanya. Gendang cerah cepat gogok serta derap akan ku tahu membesarkan namanya. Kan ku dijauhkan atau sulit sangat terbara. Oh, kan ku menaikkan kecapi memuji Tuhan warisku. Adik-adik dan kakak-kakak terkasih, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa pembuka. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk kesehatan kami ya Tuhan, yang Tuhan berikan hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kembali ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui YouTube channel. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan mau masuk ke dalam hati kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik, dan ibadah kami pada hari ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sebagai nats pembimbing untuk kita di dalam ibadah di saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke pelayanan firman. Kita sambut firman Tuhan yang akan dibawakan, renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jelita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian untuk sambut firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 144. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan sedia mematuhinya. Siapa yang berpegang? Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bata, bersekutu dengan Tuhannya.
Adik-adik dan kakak layan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang empunya langit dan bumi, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap waktu, detik, menit ya Bapa yang boleh kami pakai untuk melakukan kegiatan kami. Semua itu hanya berasal daripada-Mu dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami boleh mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan bukakan pintu hati kami, agar kami boleh mendengar, bukan hanya mendengar, tapi kami juga boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga ya Bapa, hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang akan menyampaikan, kiranya apa yang boleh kami sampaikan, boleh aku sampaikan ya Tuhan, bisa menjadi pelajaran, baik buat adik Truna, begitu juga untuk diriku sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah kami, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, "Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Ahaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Ahaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik dan kakak layan, kita hari ini belajar dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 18. 1 Korintus ini mengajarkan kita untuk dekat kepada satu seorang pelayan Tuhan yang hebat yang bernama Paulus. Paulus memiliki pelayanan yang hebat, sehingga banyak celah juga untuk membuat Paulus itu jatuh. Dilakukan banyak orang membuat Paulus teramat mungkin membuat dirinya menjadi sombong, berpuas hati, dan berbangga pada dirinya sendiri. Bahkan kita tidak bisa juga menutup kemungkinan akan ada saatnya terbesit dalam pikiran Paulus untuk mengalihkan tujuan keutamaan pelayanannya dia kepada Tuhan menjadi kemuliaan dirinya sendiri. Sebagai seorang pelayan yang mengemban visi pelayanan dengan jangkauan yang besar, Paulus justru sadar tidak mungkin melampauinya seorang diri. Paulus juga sadar bahwa dirinya bukanlah manusia yang hebat daripada Tuhannya. Manusia serba bisa, tapi dia sadar pada dirinya bahwa dia adalah manusia biasa. Ini salah satu bentuk kerendahan hati seorang Paulus. Dengan dia menunjuk Timotius untuk memberitakan Injil. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Korintus agar ketika Timotius datang, mereka harus dapat menghargai seorang Timotius. Dan terlebih lagi jika jemaat Korintus dapat berkenan untuk menolong Timotius supaya dapat melanjutkan perjalanannya dengan selamat dan agar bisa kembali lagi bertemu dengan Paulus. Sebagai bapak umat dan seorang rasul, Paulus memiliki wewenang dan kewibawaan dari Allah untuk memerintahkan agar jemaat Korintus menghadapi para pelayanan seperti telah disebutkan. Karena mereka telah mengusulkan diri dan membangkitkan hidup bagi pelayanan kepada Allah dengan mengemban peran-peran yang unik. Namun Paulus tidak sekedar mengimbau dan memerintah saja. Penghargaan tertinggi telah terlebih dahulu Paulus tunjukkan dan teladankan. Betapa Paulus sangat terbantu dengan pelayanan rekan-rekan sekerjanya.
Betapa Paulus juga mendapat banyak penghiburan dan kepuasan rohani yang mendengar kesaksian dan melihat peran pelayanan yang maksimal mereka lakukan. Karena itu, permintaan Paulus agar jemaat Korintus menaati dan menghargai pelayanan Tuhan selain dirinya tidaklah berlebihan, sebab dia terlebih dahulu mencontohkannya. Sebagai seorang hamba Allah yang selalu dilimpahi oleh kasih Allah, Paulus telah tahu bahwa ia harus menegur dalam kasih, sebagaimana Allah menegur umatnya, dan seperti ada tertulis pada Ibrani 12 ayat 6 yang mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam 1 Korintus 16, Paulus memberikan 5 perintah terakhir kepada jemaat Korintus. Mereka harus berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai orang dewasa, tetap kuat, serta melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Setiap perintah merupakan inti dari keseluruhan surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Perintah yang pertama adalah berjaga-jagalah. Perintah Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus adalah supaya mereka berjaga-jaga. Dalam bahasa aslinya itu, kata berjaga-jaga adalah Gregorio, yang berarti berhati-hati, bangun, waspada. Seperti ada tertulis di dalam Tesalonika 5 ayat 10. Istilah ini dipakai sebanyak 32 kali dalam perjanjian baru, dan sering juga dipakai sebagai referensi kesadaran rohani orang Kristen, serta sebagai kebalikan dari keacuhan rohani. Tampaknya pada saat itu, jemaat di Korintus berada di dalam kondisi rohani dan moral yang tidak baik. Hal itu tampak manakala mereka menjadi mabuk pada meja perjamuan Tuhan, ada di dalam 1 Korintus 11:21 pasal selanjutnya, dan mereka juga tidak berjaga-jaga di dalam hal-hal tertentu. Mereka memperbolehkan ide dan kebiasaan penyembahan berhala yang dulu pernah mereka lakukan untuk kembali memasuki kehidupan mereka, serta melenyapkan kesetiaan mereka kepada Allah dan persekutuan di antara mereka. Orang Kristen juga harus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada 2 tindakan penting yang dapat membuat kita tetap setia menjalani hidup, yaitu mengingat segala kebaikan Tuhan yang kita terima setiap harinya, dan menunggu kedatangannya dengan tetap taat. Tuhan Yesus berkata, sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dengan hanya taat kepada Tuhan, itu yang mungkin bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Ketika waktunya Tuhan datang, kita siap untuk menghadapinya. Perintah yang kedua adalah teguhkanlah di dalam imanmu. Iman yang dibicarakan Paulus di sini bukanlah iman percaya kepada Allah, melainkan iman kebenaran atau isi dari Injil itu. Di dalam iman, kita bertanding dalam pertandingan iman yang besar. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa ia berharap untuk mendengar bahwa mereka teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Roh jahat tidak dapat merebut iman keselamatan kita, namun ia dapat dan sering kali membuat kita ragu akan kualitas iman kita dengan hal-hal yang tampak samar tentang firman Allah. Apalagi kita tidak memegang teguh pemahaman yang benar akan kitab suci. Kita tentu akan sangat mudah tergelincir pada pola-pola pikir yang tidak benar, mempercayai hal tidak benar, dan berperilaku tidak benar pula. Dalam konteks jemaat Korintus pada masa itu, mereka berada di dalam sebuah kondisi yang membuat mereka menganggap bahwa kebenaran Allah adalah sebuah kebodohan, sebagai akibat pengaruh dari orang-orang di sekeliling mereka yang bukan anggota tubuh Kristus. Hal utama yang menjadi pegangan hidup mereka adalah filsafat manusia dari kebijaksanaan, dan bukan firman Allah dengan daya upaya untuk menyatukan hikmat manusia dan hikmat Allah. Semakin kesini banyak juga orang yang menyebut dirinya sebagai seorang Kristen. Mereka menganggap bahwa kitab suci tidak lain merupakan komentar manusia tentang Allah, yang mungkin karya itu dibukukan dalam bentuk tulisan, dan kemudian apabila kebenaran tentang Allah itu terbukti benar menurut mereka, menurut logika mereka, maka mereka mau mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Jadi mereka menyaring segala kebenaran tentang Allah dengan dasar pengetahuan dan hikmat manusia untuk selanjutnya
diterima ataupun ditolak sebagai sebuah bentuk ilmu atau teori baru. Oleh karena itu, keadilan membuat Rasul Paulus memberikan perintahnya agar mereka berdiri teguh di dalam iman. Paulus berseru kepada mereka, sebagaimana perintahnya kepada jemaat di Tesalonika. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila kita ingin dapat berdiri teguh di dalam iman, kita harus mendapatkan ajaran yang baik dan bertekun di dalam firman. Kita wajib melihat dan menilai segala sesuatu dengan dasar kebenaran dan standarnya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Kita juga harus berdoa bagi diri kita sendiri dan bagi gereja kita sebagai makhluk yang dewasa, manusia yang lebih dewasa, supaya dapat berdiri teguh sebagai orang-orang dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki dengan Allah. Perintah yang ketiga adalah bersikap sebagai orang dewasa, sebagai orang yang sudah memiliki karakter yang lebih dewasa. Prinsip ketiga untuk menjalani kehidupan Kristen yang penuh kuasa adalah bertindak sebagai seorang dewasa. Dalam perikop ini, Paulus menyatakan bahwa mereka memiliki segala kelebihan kecuali kedewasaan. Kedewasaan adalah salah satu tanda dari kasih, suatu karakter indah yang kurang tampak di dalam kehidupan jemaat Korintus. Kasih mengarahkan kita menuju kedewasaan di dalam segala hal yang membangun, bagi dalam pengajaran doktrin, ketajaman bagi kita untuk melakukan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai rohani, kestabilan emosi dan penguasaan diri, hubungan dengan sesama, kemurnian moral di dalam diri kita maupun di dalam seluruh buah roh. Di atas semuanya itu kita harus bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan akan Tuhan dan juru selamat kita. Bagaimana seorang percaya dapat bertumbuh dan menjadi dewasa? Yaitu dengan senantiasa haus akan rohani, kemauan rohani, yang oleh karenanya kita bertumbuh di dalam serta terarah pada keselamatan. Alkitab menyediakan segala yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan moral. Maka dari itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah atau diturunkan oleh Allah sangat bermanfaat untuk kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Perintah yang ingin Paulus ingatkan kepada kita yang keempat adalah kuat. Hanya dengan berbekal kondisi rohani yang kuat, kita mampu untuk memenangkan peperangan serta mengalahkan kedagingan dan juga hawa nafsu kita. Orang yang mengira dan terlalu percaya bahwa dirinya kuat, itu sangat berpotensi untuk jatuh di dalam pencobaan. Tanpa disiplin, kita tidak akan menjadi lebih kuat baik secara rohani maupun jasmani. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Kekuatan rohani berasal dari pengorbanan diri, penyangkalan diri, dan disiplin diri. Kita bertumbuh dengan kuat sehingga kita dapat memakai kekuatan kita dalam segala hal, dan kita menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Perintah yang Paulus juga ingin ajarkan ke kita adalah lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Ini adalah perintah maupun prinsip. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpegang bahwa dalam kehidupan Kristiani yang penuh kuasa, kasih adalah pelengkap dari segala sesuatu. Kasih adalah prinsip yang indah dan lembut. Ia mempertahankan keteguhan dan kekuatan kita, serta kekuatan dari sikap kita yang dominan. Kasih menjaga kedewasaan dan juga kematangan di dalam diri kita, dalam karakter kedewasaan kita. Kasih menjaga kebenaran yang kita pegang dari banyak sekali anggapan-anggapan ataupun karakter-karakter keras kepala kita yang kita akui itu. Kasih adalah hal yang paling dibutuhkan oleh jemaat di Korintus, dan itu juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh orang-orang di sepanjang zaman. Di atas semuanya itu, Petrus berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih seperti kekuatan rohani yang bersumber dari Tuhan. Dan turuna-turuna, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan pasti mengenal Allah.
kita mampu untuk mengasihi satu dengan yang lain karena Allah dahulu telah mengasihi kita. Adik-adik teruna, kita diajarkan hari ini untuk bagaimana kita dapat menaati dan menghargai setiap pelayanan yang orang-orang berikan. Kita harus menghormati mereka sebagai bentuk perwujudan kita sebagai anak Tuhan dalam perbuatan kita. Kita harus menghormati pelayan di masa sekarang, yaitu Bapak, Ibu Pendeta, diaken, penatua, serta kakak-kakak layan. Kita juga diajarkan untuk dapat peduli kepada sesama kita. Kita diajarkan untuk tidak malu dalam bersaksi. Kita juga diajarkan untuk bagaimana masa muda kita boleh melakukan setiap perintah Tuhan. Meski sulit, alangkah lebih baiknya kalau kita boleh melakukannya dari hal-hal yang kecil. Harus timbul komitmen juga di dalam diri kita, bagaimana kita dapat setia beribadah kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Dia, dengan bersedia melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun, dan untuk disiplin di dalam diri kita untuk ikut terus IHMPT, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Paulus sudah menyatakan berbagai macam kepada jemaat di Korintus. Keberadaan kita sebagai perwakilan Allah di dunia tidak akan berguna apabila di antara jemaat terjadi perselisihan dan perpecahan. Tidak adanya teladan yang bisa ditiru oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki kuasa ilahi. Mari dengan penuh kesadaran sebagai pengemban tugas surgawi, sebagai anak-anak Allah, kita memegang teguh prinsip-prinsip agar kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang penuh dengan kuasa Allah. Demikianlah pemberitaan firman hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang luar biasa, terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan mau ajarkan kami melalui Paulus untuk bagaimana kami dapat menjadi pelayan-Mu di dunia ini ya Bapa sebaik mungkin. Begitu juga kami boleh menghargai setiap pelayanan-pelayanan orang di dalam dunia ini. Ya Bapa, ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk tidak bosan-bosan ya Bapa, menyenangkan hati-Mu, menjadi alat-Mu di dunia ini untuk melayani orang-orang ya Bapa. Karena Tuhan juga datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni hamba-Mu dalam berkata-kata, dan biarlah hanya Tuhan yang boleh ada di dalam hati kami dan menggerakkan hati kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kami telah berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik semua, kita masuk dalam persembahan. Kiranya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dapat kita berikan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan sukacita, agar dapat menjadi berkat untuk semua orang. Sedang sambil kita melakukan persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat. Mari kita menyanyi. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menguati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bujanamu. Roh Kudus terus menguati hatimu, dengan kuasanya, dengan kuasanya. Baik adik-adik semuanya dan kakak-kakak semua, kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi sukacita di hati kami tanpa ada suatu paksaan dan lain hal ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar persembahan ini dapat
terus memuliakan namamu, dan namamu akan selalu didengar oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatanmu yang telah Kau berikan hingga kami dapat memberikan persembahan ini. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman tersebut dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami ingin doakan untuk kehidupan adik-adik teruna Tuhan dalam sekolah mereka dan juga dalam pergaulan mereka. Kiranya dalam studi, meskipun dalam keadaan pandemi ini Tuhan, studi tetap bisa berjalan dengan baik. Berilah mereka kerajinan dan juga kecerdasan, juga ketekunan Tuhan, supaya mereka tetap bisa menjalani pendidikan dengan serius, walaupun sebagian besar melalui online. Tuhan Yesus juga berkati dalam pergaulan mereka sehari-hari Tuhan, kiranya adik-adik teruna tetap dapat terhindar dari pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka. Tak lupa kami juga ingin mendoakan untuk orang tua yang telah membesarkan sampai saat ini. Kau yang permudah Tuhan segala upaya yang mereka lakukan demi mencari nafkah, mencari rezeki, kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mendoakan untuk gereja kami GPIB Efata Tuhan, beserta segala program yang ada di dalamnya. Kiranya Engkau yang campur tangan dan memimpin Tuhan untuk setiap program ini agar bisa menjadi hal yang baik dan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami menyerahkan syafaat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga bersatu hati ingin mendoakan gereja di seluruh muka bumi. Tuhan, setiap pergumulan yang ada, setiap tantangan yang ada bagi gereja di muka bumi maupun terkhusus gereja kami GPIB Efata, Tuhan tolong, Tuhan kiranya berikan jalan keluar agar gereja kami boleh terus berkarya, menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan agar semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong gereja kami agar lebih dapat berbuat dan berdampak di sekitar kami maupun bagi para umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong jangan tinggalkan bangsa dan negara kami di tengah tantangan yang begitu hebat, pandemi yang boleh kami alami selama hampir 2 tahun ini. Jangan tinggalkan pemerintahan kami, jangan tinggalkan bangsa dan negara kami. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi Pak Presiden Bapak Jokowi beserta jajarannya. Tuhan berkati setiap mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh kepintaran, hikmat kebijaksanaan agar dapat menemukan jalan keluar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, agar bangsa ini boleh keluar dari permasalahan yang cukup pelik ya Bapak, yaitu pandemi. Dan biarlah bangsa ini boleh terus bangkit, mengejar segala ketinggalan, dan seluruh rakyat Indonesia boleh menerima sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit yang tidak dapat kami sebutkan yang nama satu persatu. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan lawat satu persatu rumah-rumah mereka, rumah sakit yang ada. Tuhan juga datangi setiap mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan. Dan biarlah mereka boleh kembali ke keluarga mereka dengan penuh sukacita, kembali ceria dan boleh berkumpul ke keluarga mereka masing-masing dan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat akan janda, duda, dan yatim piatu. Setiap mereka, Tuhan tolong berkati setiap mereka dalam kesendirian mereka, kesepian yang mungkin ada. Tuhan jamah setiap mereka, berikan kehangatan-Mu. Dan Tuhan juga pakai kami lebih lagi agar kami boleh memberikan kehangatan bagi mereka ya Bapa. Dan Tuhan berkati setiap masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa atas doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
kakak layan, sebelum kita menutup ibadah pada minggu pagi hari ini, ada 2 pesan Alkitab yang dapat menguatkan kita sesuai dengan tema ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu dari Matius 5 ayat yang ke-16 yang mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kiranya ayat ini dapat menguatkan kita dan janganlah kita takut, jemu, dan khawatir dalam memberitakan kesaksian baik dalam kata maupun tindakan. Seperti dalam Galatia 6 ayatnya ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semoga ayat Alkitab ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Mari teman-teman dan kakak layan, dengan hati bersukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Teman-teman dan kakak layan, untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa, kiranya firman yang baru kami dengar dapat menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing ya Bapak. Tuhan sertai dan tutup bungkus kehidupan kami ya Bapak. Ajarkan kami ya Bapak untuk kami dapat bersaksi baik dalam kata dan tindakan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur.